Halo adik-adik, halo adik-adik semua dan teman-teman semua dari Desa Malangan. Perkenalkan, nama saya Elisa Novensiana. Di sini proker saya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara berinternet dengan cerdas. Pastinya adik-adik semua dan teman-teman semua di sini pasti pernah menggunakan internet. Mungkin untuk bersosial media, melakukan transaksi, atau mungkin untuk sekedar membaca berita dan segala macam. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, singkatan dari Interconnected Network. Ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Seperti misalnya saat kita mengirimkan chat kepada teman, kepada guru, kita browsing di Google, kita sedang bermain game, itu merupakan salah satu kegiatan berinternet. Internet memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seluruh kegiatan yang kita lakukan, salah satunya di bidang pendidikan. Yang pertama, komunikasi jadi lebih mudah. Apalagi saat pandemi seperti ini, kita semua tentunya tidak bisa bertatap langsung dengan guru kita, sama seperti kami para mahasiswa juga tidak bisa bertemu langsung dengan dosen. Nah, dengan adanya internet memungkinkan kita berkomunikasi lebih mudah lagi dengan orang-orang yang jauh dari kita. Misalnya sekarang kita sudah belajar lewat online, misalnya dengan media Zoom, media Google Meet, atau lewat WhatsApp. Itu salah satu kemudahan yang kita dapatkan dari internet. Memudahkan kita untuk berkomunikasi, kita bisa menghubungi guru kita atau bertanya kepada guru kita yang jauh sekali dari kita, tapi kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Itu salah satu pengaruh internet. Praktek mengajar menjadi lebih praktis di sini maksudnya seperti saat terjadinya pandemi sekarang, kita tidak bisa bertemu langsung dengan guru. Jadi, guru akan mengirimkan video kepada kita, video pembelajaran. Nah, video itu dikirimkan ke WhatsApp. Nah, itu salah satu hal atau kegiatan yang dilakukan menggunakan internet. Nah, hal itu pastinya memudahkan kita untuk belajar. Jadi, kita bisa melihat video dari guru kita tersebut dengan bantuan internet, atau kita bisa mencari referensi lain melalui YouTube. Nah, salah satunya itu adalah salah satu kegiatan yang memanfaatkan internet. Yang ketiga, ada mempermudah pihak sekolah untuk promosi. Di sini kita ambil kasus misalnya seperti banyak sekali sekolah-sekolah yang mempunyai website. Di website tersebut banyak sekali pengenalan mengenai sekolah tersebut, bagaimana cara masuk sekolah tersebut, yang dulunya mungkin kita harus pergi ke sekolah tersebut untuk mengetahui informasi mengenai sekolah tersebut, atau mengenai misalnya kampus, jurusan apa saja yang ada. Nah, dengan adanya internet, kita tidak perlu langsung pergi ke sekolah tersebut. Kita hanya perlu membuka website dari sekolah tersebut atau dari kampus tersebut. Yang keempat, mempermudah mendapatkan informasi. Pasti di sini teman-teman pernah yang namanya mencari referensi jawaban di Google. Misalnya kalian masih tidak mengerti dengan penjelasan guru, lalu kalian browsing di internet tentang materi yang sedang dibahas oleh guru kalian. Nah, itu merupakan salah satu pekerjaan yang melibatkan internet. Selanjutnya, manfaat dari internet itu sendiri. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat di dunia pendidikan. Nah, sekarang kita akan mempelajari manfaat internet secara umum. Internet itu banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk bermain game saja. Kita juga bisa berjualan dan menghasilkan uang. Di sini contohnya, kita bisa berjualan di Shopee. Kita juga bisa berjualan di Tokopedia. Misalnya teman-teman juga bisa
eh, membeli ataupun berjualan di Amazon. Amazon itu salah satu situs jual beli yang ada di luar negeri. Teman-teman misalnya tidak punya bakat dalam berjualan tapi memiliki bakat menyanyi. Nah, teman-teman bisa menyanyi lalu mengeditnya dengan baik, dengan bagus lalu diupload ke YouTube. Nah, nanti teman-teman bakalan bisa dapat penghasilan dari situ. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Misalnya teman-teman tidak seperti tadi tidak punya bakat jualan, misalnya jualan pakaian atau segala macam, teman-teman bisa masak. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan Shopee Food dengan cara teman-teman berjualan makanan teman-teman melalui media Shopee ini. Selain itu, manfaat dari internet adalah konektivitas, komunikasi, dan berbagi. Manfaat internet berikutnya adalah sebagai alat konektivitas, komunikasi, dan berbagi. Hadirnya internet merupakan sebuah inovasi yang terhebat dalam dunia komunikasi dunia. Hari ini dengan internet kamu dapat mengirim email kepada siapapun di dunia dan waktu pengiriman sangat singkat, kurang dari 1 menit. Dulu sebelum ada internet, kalau kita ingin mengirimkan informasi, mengirim kabar, itu harus lewat pos. Dan itu waktu untuk sampai tidak seperti sekarang yang kamu kirim langsung bisa diterima oleh orang lain. Tidak, dulu harus menunggu berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun. Tapi sekarang dengan adanya internet, kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbagi informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Misalnya teman-teman ingin memberitahukan kepada teman yang lain kalau ada tugas, nah teman-teman bisa langsung chat atau kirim email. Mungkin teman-teman jarang menggunakan email ya, tapi yang pasti lebih sering WhatsApp. SMS juga, dulu sebelum ada internet yang seperti sekarang, kita menggunakan SMS juga. Lalu selanjutnya, di bidang perbank, pembayaran, dan belanja. Sekarang kita tidak perlu antri lagi ke bank atau pergi ke ATM untuk bertransaksi. Internet memberikan kita akses ke rekening bank yang kita miliki. Tentunya harus ada saldonya ya. Kita bisa melakukan transaksi seperti mengirim uang, berbelanja online shop, hanya dengan internet. Salah satu contohnya mungkin beberapa di sini teman-teman yang mendengar video ini ada yang punya ya internet banking. Jadi kita tidak perlu pergi ke bank kalau kita ingin melihat saldo kita. Tidak perlu kita pergi ke ATM untuk mengirim uang kepada orang lain. Kita hanya perlu menginstal aplikasi dari bank yang kita miliki, lalu kita daftarkan. Nah, kita memiliki internet banking. Hal itu dapat digunakan selama kita memiliki koneksi internet. Selain itu, selain bank, kita juga punya e-wallet. E-wallet itu sejenis dompet, tapi dalam bentuk elektronik. Jadi teman-teman bisa menyimpan uang di dalam aplikasi tersebut, lalu teman-teman bisa menggunakannya sewaktu-waktu. Misalnya salah satunya itu Dana dan Shopee Pay. Internet juga memiliki dampak negatif bagi kita ya teman-teman. Salah satunya kecanduan internet. Sering sekali saya juga punya adik yang mungkin seumuran kalian ya di sini. Dia sering banget kayak megang HP terus ternyata saya lihat dia sedang fokus main game sampai lupa mengerjakan tugas, sampai lupa mengerjakan pekerjaan rumah dan segala macam. Nah, hal itu tidak baik ya teman-teman. Itu merupakan salah satu contoh dari kecanduan internet. Gimana sih caranya supaya kita itu nggak kecanduan internet? Bisa teman-teman. Nggak perlu kita meninggalkan internet, kita hanya perlu memberikan waktu. Misalnya, aku mau main internet dari jam 7 sampai jam 10, habis itu aku nggak boleh lagi main internet. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk kita menghindari yang namanya kecanduan internet. Karena terkadang kecanduan internet itu memberikan dampak-dampak yang sangat buruk untuk teman-teman.
Yang kedua, perjudian. Mungkin teman-teman di sini tidak ada yang pernah ya, tapi perjudian merupakan salah satu masalah terbesar di dunia internet. Perjudian itu tidak hanya dilakukan secara offline ya, ternyata banyak sekali perjudian-perjudian yang dilakukan secara online. Banyak situs-situs ilegal di Indonesia ini sendiri yang memungkinkan teman-teman untuk melakukan perjudian secara online. Pastinya hal itu sangat tidak baik karena satu hal itu bakalan memberi hal tersebut adalah dosa ya teman-teman, yang namanya perjudian. Pasti kalian juga pernah belajar dan itu bisa memberikan dampak buruk seperti nanti teman-teman kecanduan juga melakukan perjudian online, lalu nanti malah melakukan tindakan-tindakan buruk seperti mencuri uang orang tua. Gimana sih caranya menghindari perjudian itu? Nah, jangan pernah membuka link-link yang tidak benar. Misalnya kayak dapat nih link dari teman, ini ada link, coba copy, ternyata ternyata link perjudian dan segala macam. Jangan pernah coba-coba ya teman-teman. Yang ketiga itu pornografi. Selain perjudian, konten di internet yang mendapat banyak perhatian adalah pornografi. Nah, pornografi ini selain dapat merusak otak adik-adik semua ini pornografi juga dapat membuat kalian jadi gampang lupa, mengurangi sistem daya ingat kalian. Nah, jangan sampai kalian buka situs-situs seperti ini. Nah, untungnya di Indonesia, situs-situs seperti ini sudah diblokir oleh Kominfo. Jadi, teman-teman gak akan pernah bisa mengakses situs-situs seperti ini. Nah, ini yang menurut saya yang paling menyeramkan, pencurian data pribadi. Mungkin di sini teman-teman pernah ya namanya tidak sengaja membuka link. Misalnya teman-teman browsing di internet, lalu teman-teman ingin lihat foto artis misalnya, tapi malah mengarah ke link yang lain. Nah, teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus cepat tutup link tersebut karena terkadang pertama, link tersebut bisa menyebabkan virus. Virus tersebut bisa masuk ke perangkat teman-teman dan bisa saja data teman-teman dicuri. Apa sih kerugian yang kita dapatkan kalau data kita dicuri? Data kita bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Misalnya seperti ada pemilihan umum. Kasus ini pernah terjadi di Amerika, setahu saya. Saat pemilihan umum, banyak data-data yang dijual lalu digunakan untuk melakukan pemilihan umum. Data tersebut digunakan untuk menambah suara salah satu pasangan. Nah, tentunya ini sangat merugikan. Nah, teman-teman juga bisa nanti misalnya datanya digunakan untuk pinjaman online. Padahal teman-teman tidak pernah melakukan pinjaman online, tapi datanya dipakai. Lalu nanti orang dari pinjaman online tersebut akan menagihkan uang tersebut pada teman-teman. Padahal teman-teman tidak pernah sama sekali melakukan pinjaman online tersebut. Nah, seperti itu. Nah, yang paling buruk juga bullying. Bullying itu tidak terjadi hanya di sekolah saja ya, secara tatap muka. Bullying juga banyak yang dilakukan lewat online. Misalnya, teman-teman upload foto di sosial media, lalu ada orang yang kayak, ih kamu kok gendutan. Nah, itu salah satu merupakan bentuk bullying. Masih kayak komentar-komentar yang mereka tinggalkan itu ternyata menyakiti hati teman-teman. Nah, itu salah satu tindakan bullying, dan tindakan bullying itu sangat-sangat berbahaya. Banyak sekali kasus-kasus di dunia ini ya yang seorang remaja misalnya melakukan bunuh diri hanya karena dia dibully di internet. Nah, teman-teman harus memperhatikan setiap kata-kata ataupun ketikan yang teman-teman berikan saat di internet, karena ada yang namanya istilah di internet itu digital footprint, atau apapun yang teman pernah upload di sosial media itu akan tetap ada di sosial media tersebut, akan tetap tersimpan di dalam sosial media tersebut. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam memberikan komentar, membuat status. Nah, karena digital footprint itu akan selalu ada. Jejak digital itu akan selalu ada. Dan itu pasti akan menyulitkan. Nah, misalnya teman-teman pernah melakukan bullying nih terhadap salah satu orang.
dan orang tersebut melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Nah, teman-teman bisa ditangkap loh karena digital footprint. Jadi, ingat, harus memperhatikan setiap kata-kata, setiap ketikan yang teman-teman ketik di internet. Karena itu bisa memberikan dampak buruk bagi orang lain. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah etika dalam berinternet. 1. Harus menggunakan kata-kata yang sopan, ingat. Jangan pernah menggunakan kata-kata tidak sopan apalagi makian kepada orang lain, mau itu yang dikenal atau yang tidak dikenal. Nah, jangan memberikan info-info yang belum valid nih, yang paling penting nih. Jangan memberikan info-info hoax karena teman-teman bisa juga dijerat pasal loh karena teman-teman memberikan info yang tidak valid. Yang ketiga, perhatikan kata-kata yang teman-teman tulis. Nah, seperti tadi yang saya bilang, mungkin itu menyakit hati orang atau hal tersebut bisa memberikan dampak buruk bagi orang tersebut. Jangan pernah menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Mengandung sara di sini, misalnya teman-teman mengejek suatu ras atau suku tertentu. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Nah, ini yang paling sering saya temui. Berhati-hatilah ketika memberikan data-data privasi. Sering sekali saya temui teman-teman yang orang-orang yang dengan mudahnya menuliskan nomor telepon, tanggal lahir, alamat di sosial medianya. Hal itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Mulai sekarang, kalau teman-teman memberikan informasi-informasi yang berupa data diri di sosial media, teman-teman harus hapus karena hal tersebut bisa memancing kejahatan. Misalnya nih ada orang yang jahat sama teman-teman, lalu dia lihat profil Facebook, alamatnya, lalu teman-teman disamperi, lalu teman-teman mendapatkan perlakuan tindakan kejahatan dari orang tersebut. Dan bisa jadi data-data tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, jangan juga hindari perselisihan. Misalnya kalau ada konflik dan segala macam yang teman-teman tidak tahu, kira-kiranya tidak mengerti apa yang terjadi, jangan pernah ikut campur ya. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Semoga video ini membantu. Jika teman-teman ada pertanyaan dan segala macam, silahkan komen di komentar ya. Terima kasih.